Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, ada baiknya kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam Efesus ini mengatakan bahwa dahulu kita hidup di dalam kegelapan. Dahulu sebelum kita ditebus oleh darah Yesus, darah Kristus, kita hidup di dalam sebuah kegelapan yang dimana kita sudah didahului oleh para pendahulu kita, saudara. Kita mesti belajar saat ini bahwa kekristenan hidup di dalam terang Tuhan. Kita bukan lagi kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita boleh memperhatikan baik-baik bahwa ada perbedaan di mana anak terang dan anak gelap, Bapak Ibu Saudara. Di mana ketika kita hidup di dalam sebuah terang, sebagai anak-anak terang, kegelapan tidak lagi mengikuti kita. Bahkan dosa pun seharusnya tidak patut ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Mulai dari hari ini, bahkan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, kehidupan kita adalah di dalam tangan Tuhan. Dan dosa tidak patut mengikuti kehidupan kita, saudara. Kita belajar kalau kita emang anak-anak terang, kita dipilih sama Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak terang yang mempunyai contoh dan tinggalkan dosa. Dulu sebelum kita dilahirkan baru, kita adalah anak-anak gelap, kita anak-anak kegelapan, tapi sekarang kita hidup di dalam terang Tuhan, di dalam kasih-Nya Tuhan yang nyata, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita ketika kita dilahir barukan, bahwa ada pelajaran besar yang kita akan pelajari, Bapak Ibu Saudara, di mana Paulus menggambarkan keadaan mereka sebelumnya sebagai kiasan kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam kehidupan kita harus ada perubahan yang besar, harus ada perubahan yang nyata ketika kita dilahir barukan. Bukan lagi kita hidup di dalam dosa, tapi kita hidup dimenangkan oleh Tuhan. Sekarang kita belajar bagaimana Tuhan mau kita dengar-dengaran sama Dia, bagaimana Tuhan mau kita dipulihkan sama Dia. Kita belajar bagaimana menjadi seorang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita dimenangkan oleh Tuhan, yuk sama-sama kita hidup di dalam Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ini kita belajar sama-sama bahwa Yesuslah terang dunia. Dan barang siapa mengikut Yesus tidak dalam berjalan kegelapan. Ketika kita hidup di dalam terangnya Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan, bahkan kita tinggalkan kegelapan, bahkan kita tinggalkan dosa yang mengikuti setiap kehidupan saya dan saudara. Maka ayat ini mengatakan bahwa kita tidak akan berjalan sendirian, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tapi akan mempunyai terang hidup, yaitu Kristus sendiri. Sama-sama kita baca lagi dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau tadi kita adalah anak-anak terang dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Ketika kita mengikuti Yesus, mengikuti terangnya Tuhan, tinggalkan dosa dan hiduplah sebagai anak-anak terang. Bagaimana anak-anak terang mencerminkan bahwa Kristus yang hidup di dalam kita sebagai ada damai sejahtera, ada sukacita. Bukan lagi sebagai hidup yang penuh dengan emosi, amarah, bukan. Tapi hiduplah di dalam terang Tuhan sebagai anak-anak yang mempunyai damai sejahtera dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jalanlah bersama-sama dengan Kristus, karena cuma Kristuslah yang mampu dan ada terus di dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Ini saudara, sebagai ayat yang terakhir, bahwa biarlah terang kita bercahaya, bahkan damai sejahtera apa yang kita punya boleh dirasakan banyak orang juga, saudara. Bukan lagi pribadi kita, tapi semua orang, keluarga, teman, sahabat, siapapun saudara, itu boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah mulai hari ini kita belajar terus mengikuti Tuhan dan pandang Tuhan sebagai Allah satu-satunya penebus di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sudah dimenangkan dari kegelapan, kita sudah ada di dalam terang Tuhan dan hiduplah sebagai anak-anak terang Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap renungan pagi hari ini. Saya akan percaya bahwa hari ini kehidupan kita sudah ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang pegang kendali semuanya.
Tuhan memberkati, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami hari ini. Bahkan sepanjang hari ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih semuanya. Kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan Kau terus memberikan kami kekuatan Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita yang berlimpah Tuhan. Bahkan gak cuma keluarga kami yang kami boleh merasakan damai itu, tapi semua orang boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.